那这个上面在维修的。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, pripun kabare dino iki? Alhamdulillah kalau mbak semuanya masih sehat neng perantauan. Kuwi mbak sing tak doakan buat sampean-sampean semuanya, muga-muga sampean terus sehat neng perantauan, kemudian berhasil sukses mbak membawa duit sing barokah, kemudian iso kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun nggih mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas, ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah mengenai berita, kemudian yang kedua adalah berita lagi. Nah berita yang pertama ini mengenai kejadian sekitaran jam 7:46 pagi ini mbak, dimana ada sebuah gedung atau flat iki yang namanya King Bay di Sun Quan O mbak, iki terbakar. Tapi yang berita yang saya baca ya, iki di tower nomor 2. Kalau mbak-mbak memiliki informasi yang berbeda silahkan komen. Ini informasi yang saya himpun ya mbak. Nah di situ ada tower yang udah terbakar cukup parah mbak, karena dari terbakarnya tower 2 tersebut iki ada yang luka serius 1 orang. Dipastikan kui pemilik atau yang tinggal di flat yang pertama kali menyebabkan kebakaran. Kemudian ada 50 penghuni lainnya iki dievakuasi karena mereka juga menghirup asap yang berbahaya. Nah setelah saya baca ya, iki penyebab dari terbakarnya adalah karena ada perempuan yang tinggal di flat tersebut, tower 2, iki menyalakan lilin aromaterapi mbak. Jadi hari Sabtu mungkin dia sedang di rumah tidak kerja, kemudian pengen rileks di rumah, akhirnya dia menyalakan lilin aromaterapi biar dia rileks, ruangan semuanya harum. Tapi dia tidak menunggui lilin tersebut mbak. Jadi karena tidak ditunggu, tidak dalam pengawasan, akhirnya lilin tersebut iki menyambar benda-benda kain yang berada di sebelahnya. Akhirnya jadilah makin besar apinya, yang sudah sampean lihat mbak, ini makin parah. Silakan tonton beberapa foto-foto ini dan juga beberapa video yang saya upload buat sampean semuanya sebelum kita membahas berita di mana ada 3 mobil ikinya yang menyangkut mantan PRT, entah itu PRT Indo atau PL, iki yang dideportasi kemudian di blacklist oleh pihak imigrasi. Jadi mereka kui hari kemarin iki diangkut, dibawa ke perbatasan untuk dikirim ke negara masing-masing mbak. Jadi mereka sebelum naik pesawat, mereka tuh diangkut 3 mobil mbak. Nah tentang apa itu silahkan mbak-mbak semuanya nanti ditonton sampai habis hanya di channel. Oke mbak, ini kejadiannya kemarin yaitu tanggal 20 Juni 2025. Sebanyak 55 suaka, yang dimana dulunya mereka kui adalah mantan PRT. Jadi mereka masuk ke Hong Kong kui secara legal. Kalau sudah legal berarti mereka bekerja awalnya menjadi PRT, ada kontrak kerjanya mbak, bukan sebagai turis. Iki sebanyak 55 orang. Nah dari 55 orang mereka kui yang minta suaka banyak banget alasannya mbak. Pertama mereka bilang kalau di negaraku aku tidak leluasa untuk menjalankan agama. Jadi mereka memiliki alasan seperti itu untuk mendapatkan hak suaka di Hong Kong. Yang pertama, kemudian juga mereka memiliki alasan gini,
aku yang Indonesia iki dikejar-kejar oleh orang yang tidak menyukai aku karena aku mendukung paslon tertentu. Jadi mereka kui juga menggunakan alasan politik atau pengejaran karena berseberangan dengan politik orang lain. Jadi mereka tuh menggunakan dua alasan tersebut untuk mendapatkan suaka di Hong Kong. Tapi setelah pihak dari imigrasi dan juga dari pihak hakim mungkin nggak langsung menyetujui, tapi melakukan penelusuran dulu benar apa enggaknya, sehingga mereka kui sudah lama berada di Hong Kong tapi bukti-buktinya nggak kuat, nggak konkret. Akhirnya mereka kui dideportasi kemarin dan juga di blacklist, tidak bisa memasuki negara Hong Kong, itu pun 3 wilayah. Jadi sebelum para peperan iki dipulangkan ke kampung halaman, entah itu Indonesia atau entah itu PL, mereka tuh selama 3 hari semua perlengkapan mbak-mbak yang peperan tadi itu dipersiapkan kawan-kawan, termasuk mempersiapkan 3 mobil untuk mengangkut mereka ke bandara. Nah kemudian sampai ke bandara dikirim ke tempat tinggal mereka masing-masing. Kalau di Indo ya ke Indo, kalau ke PL ya ke PL kan kawan. Jadi pihak dari polisi dan imigrasi sudah mempersiapkan 3 hari sebelumnya, barulah kemarin mereka diangkutkan kawan. Dan yang saya baca ya mbak yo, 55 peperan ini mereka sebelumnya sudah menjalankan hukuman mbak. Kenapa kok mereka menjalankan hukuman? Pertama adalah mereka melewati batas izin tinggal, jadi semacam OS, kemudian mereka mengajukan peperan. Nah kemudian pas mereka mengajukan peperan ikuit, pihak dari pengadilan imigrasi terus melakukan penolakan karena bukti-buktinya nggak konkret kan kawan. Nah yang kedua adalah mereka memasuki Hong Kong ada yang secara ilegal juga. Jadi mereka dengan sengaja datang ke Hong Kong minta peperan, alasannya karena masalah politik. Oh di Indonesia aku dikejar-kejar oleh orang yang berseberangan dengan aku tentang politik. Oh dia pilih paslon ini, aku pilih paslon ini. Akhirnya karena kita beda pilihan, akhirnya dia tuh melakukan pengancaman pada aku. Nah mereka mencari suaka nih mbak di Hong Kong. Tapi setelah diselidiki mbak, pernyataannya nggak benar. Akhirnya nggak benar, mereka dipenjara sementara, kemudian dideportasi kemarin. Yang ketiga adalah melawan petugas imigrasi karena mereka meminta izin suaka, tapi mereka juga melakukan kejahatan di Hong Kong kan kawan. Pertama adalah melakukan pencurian, kemudian yang kedua mereka juga kerja secara ilegal, kemudian juga melebihi batas izin tinggal. Jadi mereka awalnya minta suaka, tapi sebelum diputuskan mereka menjadi peperan apa enggaknya, tapi mereka sudah melakukan kerja secara ilegal dan kejahatan di Hong Kong. Akhirnya mereka ketangkep, nah di penjara, kemudian secara bersama-sama borongan nih 3 grup mobil, barulah mereka dideportasikan kawan. Nah yang keempat adalah mereka ini menggugat yang tidak berdasarkan untuk minta suaka yang memenuhi standar. Jadi mereka minta suaka, gugat imigrasi, gugat pengadilan, minta suaka, tapi bukti-buktinya sekali lagi nggak konkret. Nah itu yang menyebabkan mereka terlalu lama di Hong Kong, akhirnya mereka dipenjara kemudian deportasi. Nah 1 orang, ini tambahan ya kan kawan, 1 orang mereka minta suaka kan kawan, tetapi dia telah melakukan pencurian di negara Hong Kong. Akhirnya dia penjara selama 3 bulanan. Jadi iki kasusnya cukup serius.
karena dia cukup serius, akhirnya dipenjara sambil menunggu proses teman-teman yang lain. Kemudian proses teman-teman yang lain ini sudah kelar, barulah secara bersama-sama mereka dibawa ke imigrasi perbatasan atau bandara. Kemudian mereka dikirim ke kampung halaman. Antara dari 55 tadi yang paperan ya kan kawan, iki ada satu orang yang memiliki datang ke Hong Kong melalui visa turis, cowok kan kawan. Dia sekali lagi juga minta paperan. Jadi total dari kemarin yang dideportasi itu sebanyak 56 orang, 18 perempuan, 18 laki-laki. Jadi mereka semua itu dipulangkan ke tempat mereka tinggal karena memang imigrasi Hong Kong iki melakukan pemutihan kan kawan. Jadi yang terbentur masalah yang sudah selesai menjalani hukuman mereka dipulangkan. Sampean boleh percaya, sampean boleh tidak. Intinya memang berita ini ada karena saya tadi baca ada orang yang tidak percaya bahwa mbak-mbak yang kita bahas tadi kui dideportasi oleh Hong Kong, dipulangkan ke kampung halamannya, di blacklist, tidak bisa lagi bekerja ke negara Hong Kong. Jadi ada nih yang tidak percaya mengenai informasi ini, mengenai berita ini kan kawan. Sekali lagi nih, kalau mbak-mbak yang OS, mbak-mbak yang paperan, mengajukan paperan tapi belum disetujui, tapi dia sudah melakukan kejahatan di Hong Kong, belum setujui, dia udah kerja secara ilegal. Bersyukur sekali mbak sampai dideportasi kemarin. Karena apa? Kalau sampean tetap tinggal di Hong Kong, kalau terjadi apa-apa, contoh sampean sakit, kemudian sampean tidak ada yang membawa ke rumah sakit, kemudian sampean terbebani dengan kerja yang berat, akhirnya sampai meninggal dunia. Kalaupun sampai meninggal dunia, siapa yang mau membayar kepulangan jenazah kawan-kawan semuanya? Jadi bersyukur sekali sampean kui dideportasi kemarin dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Anggap aja itu sebagai pengalaman sampean mbak yang pernah bekerja di negara Hong Kong, yang pernah berjuang di negara Hong Kong, yang pernah menikmati indahnya negara Hong Kong. Intinya syukurin aja lah mbak kalau saat itu sampean dideportasi, nggak sampai menunggu sampai sampean sakit, kemudian tanpa pengobatan, kemudian apalagi sampai amit-amit nih mbak jabang bayi, amit-amit jabang bayi sampai meninggal dunia. Jadi bersyukur sampean kemarin pulang dalam keadaan selamat. Tidak membenci mbak, karena kita tidak tahu nih kenapa sampean kok memilih untuk US di negara orang. Siapa tahu dulu sampean ki diajak teman sampean, ditipu teman sampean, ternyata sampean malah di situ dikerjain untuk menjadi OS, diajarin untuk menjadi OS, padahal sampean baru kerja di negara Hong Kong. Atau mungkin nih sampean udah kerja bagus, udah kerja baik, tapi majikan Anda tetap tidak menyukai Anda. Mungkin karena Anda terlalu cantik, mungkin Anda berkerudung, mungkin Anda lelet, bahasanya juga lelet. Akhirnya majikan kui geram, lambat ngajarin, yuk akhirnya sampean di interminate. Padahal sampean kui pengen banget mbak kerja neng Hong Kong, sukses neng Hong Kong, iso nyarutang mak sampean, orang tua sampean yang punya hutang, pengen membahagiakan suami anak sampean, tetapi nasibnya sampean kui sial, diputus kontrak di tengah jalan. Padahal sampai baru selesai potongan. Mungkin itu pilihan sampean mbak untuk tetap tinggal di Hong Kong. Akhirnya sampean menjadi OS bertahun-tahun. Akhirnya setelah bertahun-tahun sampean mengajukan paperan tadi. Sekali lagi banyak hal mungkin
yang menjadi latar belakang sampean OS neng perantauan. Iki cuman menyarankan aja untuk mbak-mbak semuanya, syukurin ketika sampean kuwi dipulangkan. Mungkin kuwi jalan terbaik untuk sampean semuanya. Nikmati kerja neng kampung halaman, Mbak. Pokoknya sekali lagi pengalaman dulu ning Hongkong kuwi jadikan cambuk kita untuk terus usaha neng gini omah. Pasti Mbak ono kita tuh bisa menemukan, oh kira-kira kok aku ku pinter opo sih ning Indo, oh kayaknya aku pinter jualan, oh kayaknya aku ki pinter masak, oh kayaknya aku ki pinter dodolan sembako. Pasti Mbak di diri sampean kuwi ono potensi besar yang bisa sampean keluarkan untuk buka usaha. Intinya semangat, semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.